Ini tuh kayunya kayu beneran loh, bukan plastik. Ya, makanya dipegang tuh ini seperti menyatu dengan alam, Cila. Halo semuanya, kembali lagi di For Ridwan Hanif. Dan kali ini kita lagi ada di Mazda CX-9. Tapi bukan CX-9 biasa. Ini adalah varian tertinggi yang all-wheel drive. Iya, luar biasa loh. Gue padahal cuma minjem CX-9 doang. Gara-gara tuh Sabtu Minggu gue pengen jalan-jalan sama keluarga. Tapi karena hari Sabtu gue sahur makan yang terlalu pedas, akhirnya tumbang, masuk rumah sakit. Sabtu Minggu akhirnya nggak kemana-mana, di rumah aja. Udah pinjam mobil, sayang jadinya. Oke, nah ini mobil besok kita balikin. Jadi sekarang kita pakai untuk bikin video aja. Sekalian kita mau ngambil Triton sama Supra di daerah Cibubur ya. Nah, ini mobil, gue kaget pertamanya karena ternyata ini mobil panjang banget gitu. Gue parkir di rumah gitu kan. Gue pernah bawa Palisade, X6, GLE ke rumah. Ternyata ini lebih panjang loh. Ini panjangnya di atas 5 meter. Sedangkan mobil-mobil yang gue sebutin tadi itu di bawah 5 meter. Jadi ini 5075 mm. Jadi 5 meter lebih sedikit. Atau mungkin bisa dibilang hampir seperti BMW X7 yang 5,1 meteran. Sedangkan Hyundai Palisade itu sekitar 4,9 meteran. Dan mobil ini harganya mulai yang FWD ya, yang biasa, bukan yang AWD, itu harganya sekitar 800-an. Kalau yang AWD itu 900-an, 1M kurang dikit. Nah cuman mobil ini secara desain kalau kita lihat di luar gitu, lihat di jalan, itu nggak segede gitu loh. Mobilnya tuh kelihatan mungkin gede-gedenya kayak Santa Fe, nggak segede Palisade. Kayaknya Palisade tuh panjang banget gitu kan. Nah mobil ini kelihatannya biasa aja gitu, bukan sesuatu yang besar. Tapi pas kita parkir ternyata baru tahu bahwa ini mobilnya besar sekali, panjang gitu ya. Jadi emang desainnya Mazda itu nggak pengen kelihatan kayak mobil-mobil yang gede, yang nggak lincah gitu ya. Terus karena ini mobil besar juga, 7-seater, enak buat bawa keluarga harusnya. Dia juga punya suspensi yang sangat lembut. Suspensinya lembut, kursinya enak. Kalau udah nyetir gini tuh nyantai gitu ya, relax. Dan mesinnya juga, ini mesinnya enak sekali ya. Kenapa gue bilang gitu? Ketika kita bawa mobil ini, power delivery-nya tuh smooth. Kayak kita bawa mesin 4000 dengan V8 ya konfigurasinya. Ini kurang lebih mirip-mirip kayak gitulah. Nah, sebenarnya dia pakai mesin itu 2500 cc, turbo, tenaganya berapa? 228 horsepower, torsinya 420 Nm. Tenaganya kurang lebih sama kayak mobil turbo diesel ya. Kayak misalkan Palisade nih, yang paling dekat ya mobil ini. Itu kan 202 horsepower, torsinya 450 Nm. Ya kurang lebih mirip-mirip lah. Cuma bedanya ini bisa teriak karena RPM sampai 6000. Oke, kita baru bayar tol nih ya. Terus kita baru mau masuk, kita gas ya. Suaranya kayak muscle car ya. Transmisinya halus banget, nggak ada suara-suara aneh lah. Udah 100 aja. Enak. Iya, beberapa mobil tuh akselerasinya tuh ngejambak gitu ya. Jadi rasanya kurang nyaman. Ini power delivery-nya bener-bener smooth sekali. Enak sekali. Transmisinya juga smooth. Even mobil-mobil Eropa gitu ya, 3 Germans itu transmisinya masih lebih smooth ini. Nah, dia juga ada fitur namanya Lane Departure Assist sama warning ya. Jadi kalau misalnya kita lagi di tol gini, dia kan ada garisnya tuh. Kita mau keluar sedikit aja nih, kita keluarin. Dia langsung gerak tuh. Dia akan ngikutin jalur gitu. Jadi ngejaga si mobil nggak keluar dari jalur. Tapi sayangnya dia belum ada adaptive cruise control. Jadi kalau misalkan lagi di jalan begini udah pakai lane departure assist, dia nggak bisa ngikutin mobil depan pakai cruise controlnya. Kalau dia ada fitur itu enak banget sih, parah. Di luar sebenarnya ada, dan Mazda juga udah ngasih tuh fitur yang sangat lengkap gitu ya, kayak blind spot monitoring, kamera 360, emergency brake gitu kan, yang bisa ngerem sendiri, macam-macam lah. Jadi sayang sekali kalau misalkan adaptive cruise control itu masuk, wah ini mobil sempurna. Terus untuk sistem entertainmentnya, mobil ini masih pakai MZD Connect yang model lawas gitu, bukan yang model baru.
interface yang baru tuh kayak Mazda 3 mungkin ya. Nah, cuman sama Mazda itu dikasih layar yang besar di bagian sini. Jadi frame-nya itu bezelnya tuh lebih tipis. Ntar kita bayar lagi. Ini tol Cibubur ini lumayan. Mana sih? Gas. Suaranya tuh juga merdunya tuh kayak suara mesin yang gede gitu. Suaranya suara berat. Gitu loh. Bukan yang cempreng, bukan yang nyaring gitu. Asik ya. Kayak suara muscle car ya. Suara V8 nih, kenapa dicuning kayak gini ya? Keren sih, sesuai sama tenaganya. Nah, untuk fitur kenyamanannya, wah ini sih juga pol ya. Maksudnya gini, kalau kita lihat Palisade itu masih ada yang dikurang-kurangin. Ini kayaknya itu dikasih semua kecuali adaptive cruise control tadi. Nah, untuk yang AWD ini juga kita dapat joknya itu Nappa leather. Tapi Nappa leathernya itu cuma di bagian kursinya aja. Jadi leather yang di door trim ini belum pakai Nappa. Beda banget pasti pegang sini tuh ke sini tuh ini halus banget. Nappa leather tuh emang top sih. Sama desain kursinya itu dibikin ada ala-ala klasiknya gitu loh di sininya jahitannya. Terus kita dapat ini spion tengahnya frameless kayak mobil Audi gitu ya. Cakep. Sama ada elektrokromatiknya, ada tombol di bawah sini, ya kan? Nah, ini juga layar tengahnya ini, speedometernya ini juga keren. Kenapa keren? Mazda itu cukup idealis ya. Biasanya kalau udah dikasih layar 7 inci full color gini, itu pasti ada permainan warnanya. Tapi Mazda itu pengen bikin mobil itu jadi seelegan mungkin. Lihat dong, di layarnya ini layarnya putih semua. Gambarnya hitam putih doang. Bagian yang berwarna itu cuma penunjuk konsumsi bahan bakar rata-rata. Warna biru. Udah, kita ganti gitu ya. Tuh, ini cuma biru doang situ. Tuh, nggak ada yang aneh-aneh lagi. Paling pas kita lagi keluar jalur nanti dia akan jadi kuning tuh gambarnya. Maksud gue, dia nggak mau bikin yang berwarna-warni, flashy gitu ya. Dia tetap mau kelihatan elegan. Jadi dikasih warnanya putih gitu doang. Tapi nggak bikin jadi jelek sih, malah jadi keren menurut gue ya. Punya ciri khas sendiri gitu Mazda. Keren banget. Terus kursinya udah ventilated seat, jadi yang depan ini bisa jadi dingin dan bisa jadi panas juga. Untuk kursi baris kedua, dia cuma bisa panas doang. Nggak bisa buat jadi dingin. Yang belakang nih. Betul gitu kan? Yes. Terus, wood panel di sini ya. Ini tuh kayunya kayu beneran loh. Bukan plastik. Ya, makanya dipegang tuh, ini seperti menyatu dengan alam, cila. Rasa mewahnya itu berasa gitu. Paling yang minus-minusnya menurut gua, ini nih kayak sunroofnya. Sunroofnya cuma segini doang, nggak besar. Sama dia nggak ada sunroof di baris kedua ya. Biasanya kan ada sunroof kecil, belakangnya sunroof yang panjang atau panoramiknya. Ini nggak ada, cuma segitu aja. Terus dia sudah punya audio dari Bose. Cuma untuk mobil harga segini, harusnya bisa lebih bagus lagi sih. Mungkin gue kebayang-bayang sama Burmeisternya Mercedes-Benz atau Harman Kardonnya BMW ya. Tapi nggak bisa dibandingin. Memang suaranya udah enak, ada stagingnya. Tapi masih kurang gimana gitu. Tapi dibanding Hyundai Palisade yang standar, oh jauh. Masih bagus nih kemana-mana karena ada Bose-nya kan. Ini semua speakernya diisi sampai speaker tengahnya tuh. Terus head up display-nya, nggak tahu menurut gue ini head up display-nya layarnya agak kecil ya. Padahal dia kotaknya gede. Cuma tulisan angkanya sama informasinya tuh menurut gue agak kecil gitu. Karena ini kan kap mesinnya panjang. Biasanya tuh head up display itu nggak ditaruhnya itu di pas di ujung kap mesin gitu. Dan menurut gue ini agak sedikit kecilan gitu. Jadi kurang begitu terlihat. Itu aja sih paling. Tapi masih mending lah dapat head up display. Terus AC-nya dia sudah triple zone ya. Jadi baik penumpang kiri, kanan, sama belakang itu bisa mengatur suhunya sendiri-sendiri. Dan untuk yang belakang dia bisa ngatur seberapa kencang hembusannya. Kalau yang sebelah sini enggak. Jadi kanan kiri masih sama. Dia masih double blower aja ya, blower depan sama blower belakang. Blower kanan kirinya nggak pisah. Oke. Udah. Ini jalan-jalan kayak gini suspensinya enak banget ya. Empuk banget, empuk. Tapi empuknya tuh bukan yang berlebihan gitu loh. Belakang gimana, Sen? Enak ya? Ini enaknya beneran enak apa? Kayak tersiksa gitu. Ya, terus dia ada AFS-nya, Auto Front Light System atau Auto High Beam. Terus untuk yang versi AWD, ini ada mode off-road nih.
Cuma gitu doang, kalau kita pencet dia cuma nyala gitu doang untuk ngasih tahu bahwa ini kita udah masuk ke mode lewat jalan rusak. Oke, kita matiin di sini. Ini ada tombol buat kamera 360. Ya, kamera 360-nya masih biasa ya, karena masih ada ininya nih, masih ada garisnya. Kalau yang bagus biasanya dia nggak ada garisnya tuh. Tapi ya udahlah, yang penting ada. Kalau feature sih banyak ya, nggak dikurang-kurangin sama Mazda. Sampai ke sini juga dia ada lampunya, tuh kan. Lampunya juga semuanya sudah LED. Kelihatannya nice lah. Rasanya tuh di mobil ini tuh udah mentok gitu. Mau ditambahin apa lagi kecuali ada adaptive cruise control. Enak ya. Gue sebenarnya bawa mobil ini udah cukup jauh. Waktu itu sama Otanet Max ke Lampung, ya itu bawa CX-5 sama CX-9. Beda banget sih. CX-9 ini kayak bawa kapal gitu ya, gede, suspensinya empuk. Terus CX-5 itu lebih ke arah sporty, suspensinya lebih keras. Ini kayak apa ya? Ya mungkin dulu Mazda itu punya mobil van mewah, pengen nyaingin Alphard namanya Mazda 8, cuma nggak begitu sukses. Sekarang udah nggak ada ya. Kalian bisa beli CX-9 aja, walaupun sebenarnya nggak ada hubungannya gitu ya. Cuma nyaman-nyamannya itu masih bisa kita dapetin lah. Itu. Kalau disuruh pilih Alphard sama CX-9, lo pada pilih mana? CX-9 nih. CX-9 nih, gila satu suara semuanya. Gue kalau disetirin dengan gue Alphard sih. Tapi kalau bawa sendiri sih, bawa keluarga gitu ya, gue udah ngebayangin kemarin bawa keluarga, ternyata sakit mah ya. Aduh, bubar. Sudahlah. Ini mobil sih top. Mazda tuh nggak pernah mengecewakan sih so far ya. Mulai dari Mazda 2-nya, CX-3, CX-30, terus Mazda 3-nya, Mazda 3 yang baru tuh keren banget. Nanti gue mau pinjem mah. Ya itu keren banget sih. Sama untuk konsumsi bahan bakarnya berapa? Ini kita dapat sekitar 6,4 km per liter. Kilometernya trip A 218, trip B, trip A ya, coba trip B. Trip A-nya 6,7 km per liter. Tidak irit sih, tapi oke lah untuk mobil tenaga segede gini dan bodinya juga sebesar ini. Akhirnya sampai juga. Itu Tritonnya udah siap ya. Terus ini mobil. Oke, jadi kita ngomongin remote-nya. Ini ada kejadian unik. Jadi waktu gue bawa mobil ini remote gue taruh tas. Apa yang terjadi? Tiba-tiba pintu belakangnya kebuka sendiri. Karena ini kan dia punya tombol di samping. Nah itu tuh agak gampang ketekan gitu. Nggak sengaja ketekan. Iya, jadi gue suka desainnya, bentuknya keren banget gitu ya. Minimalistik gitu ya, terus juga elegan. Tapi ternyata tombol di samping ini bukan ide yang bagus ternyata. Oke, sebelum kita akhiri videonya dan kita ngambil Triton, gue pengen nunjukin sedikit bangku belakangnya seperti apa. Yuk. Terus bagian belakangnya, ternyata bagasinya dia masih ada loh, masih cukup besar di bagian sini. Nah kalau kita buka bagian bawahnya, ini langsung kita ketemu itu tuh ban serep. Tapi ada sedikit space lagi sebenarnya. Nah terus kalau kita mau lipat, ini lucu nih. Kita pencet ini. Headrestnya turun, baru bisa kita bawahin, langsung rata lantai. Kita lihat yuk, belakangnya lega apa enggak. Belakangnya lega loh. Nih, legroom masih ada, cuma headroomnya dia agak sedikit mentok tuh. Buat gua tinggi 170 cm, sama di bagian sini dia nggak ada ventilasi AC-nya, jadi AC-nya cuma sampai tengah doang. Di sini ada tempat buat naruh tangan sama cup holder. Ada colokan 2,5 volt ya, kanan kiri. Jadi tiap baris itu dia ada colokan buat kita mau ngecas HP. Ya, ini mobil oke sih, cuma bangku baris ketiganya biasa aja. Oke, kita keluar ya. Ngapain kita kesana? Oke, ya udah. Itu aja video kita kali ini. Sayang sekali kita nggak bisa bikin video agak proper karena kita bukan kita sih, gua sakit hari Minggu kemarin. Ya semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang udah pernah punya Mazda CX-9, bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.